Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di perkuliahan Linguistik Forensik. Kali ini saya Alfa Zulia Dwi Karina selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini. Nah, kali ini kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang pengaruh bahasa dalam persidangan, penerimaan aturan bukti, serta peran ahli bahasa dalam persidangan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama, ada Aldi Cahyo Utomo, lalu ada Agnia Nurmahanifah, lalu ada Merica Asriastuti, selanjutnya ada Retno Wijayanti, dan yang terakhir ada Daud Muhtar. Untuk yang pertama yaitu jurnal dengan judul Language Struggle and Power Through Diglosia in a Murder Trial, atau perjuangan bahasa dan penyalahgunaan kekuasaan melalui diglosia dalam sidang pembunuhan, yang ditulis oleh Georgios Georgiou. Dalam jurnal ini, adanya diglosia terjadi pada persidangan pembunuhan di Republik Siprus Yunani yang dianggap menyalahi ketentuan persidangan. Diglosia merupakan situasi kebahasaan dengan pembagian fungsional atas variasi bahasa atau bahasa yang ada di dalam masyarakat. Dalam persidangan tersebut terjadi diglosia, yaitu berupa alih kode dari bahasa standar modern, yaitu bahasa resmi persidangan dalam Yunani, beralih ke dialek Siprus Yunani atau bahasa sehari-hari yang digunakan, yang dilakukan oleh subjek penelitian, yaitu saksi dan pengacara. Dalam ketentuan persidangan seharusnya menggunakan bahasa standar, yaitu bahasa standar modern Yunani. Alih kode dilakukan saksi dan terdakwa sebagai kode perjuangan, yaitu kekuatan negosiasi di ruang sidang. Selain itu juga dalam rangka menegaskan dalam menanggapi pertanyaan yang diajukan oleh pengacara. Sedangkan sebagai pengacara dilakukan untuk memancing atau mengungkapkan kebenaran tersembunyi melalui dialek atau bahasa ibu, dan dilakukan ketika mereka ingin lebih agresif terhadap saksi. Di sini jelaskan bahwa saksi atau terdakwa lebih bisa mengungkapkan kebenaran tersembunyi ketika mereka mengobrol atau berbicara dengan bahasa dialeknya sendiri. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Agnia. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Retno. Saya akan memberikan contoh atau data yang tertera pada jurnal tersebut, di mana mengandung alih kode. Nah, dialog ini dilakukan oleh pengacara dan saksi. Berikut dialognya. Pengacara: apakah ada kunci di pintu? Saksi: ya, ada. Pengacara: satu pintu itu Rolex dan yang lainnya dengan kunci yang besar? Saksi: iya. Kunci besar maksudmu? Saksi: iya. Pengacara kembali bertanya: apa yang terjadi selanjutnya? Saksi menjawab: kami pergi untuk makan dan sekitar pukul 11.30 kami pulang kembali. Pengacara: dan apa yang terjadi ketika Anda kembali ke rumah? Nah, dialog tersebut mengandung alih kode yang dilakukan oleh pengacara, di mana pengacara beralih kode dari bahasa standar Yunani ke dialek Yunani Siprus. Nah, alih kodenya itu terdapat pada kata kunci, yaitu pada dialog pengacara yang begini: kunci besar maksudmu? Nah, kata kunci itu adalah bahasa dialek Yunani Siprus. Nah, pengacara ini melakukan alih kode ada makna atau maksud tersembunyi, yaitu ingin saksi lebih dekat dengan si pengacara, di mana agar saksi dapat menjawab dengan jujur.
Nah, sehingga saksi pun beralih kode dari bahasa Yunani, standar Yunani ke dialek Yunani Siprus, yaitu pada kata kembali, yaitu pada dialog kami pergi untuk makan dan sekitar pukul 11.30 kami pulang kembali. Seperti itu. Nah, ahli bahasa mengetahui secara metalinguistik bahwa alih kode tersebut mengartikan adanya sesuatu yang berbeda dari apa yang mereka sampaikan. Nah, alih kode ini memiliki tujuan dan implikasi bagi berbagai atau beberapa pihak. Nah, sebagai saksi digunakan sebagai perjuangan bahasa. Perjuangan bahasa melalui alih kode ini dapat mengungkapkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Tidak hanya mengontrol situasi, tetapi juga perjuangan ideologi dan sosial untuk kekuasaan. Yang kedua adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pengacara, di mana pengacara menggunakan bahasa tertentu untuk membuat mereka kuat di pengadilan dan menunjukkan kekuasaan kepada saksi dan terdakwa yang tidak memiliki kekuatan. Nah, kita perlu tahu persis bagaimana hal itu dilakukan, karena dengan inilah cara perlawanan yang mengarah keadilan yang lebih baik. Seperti itu. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan tentang susunan proses penerimaan kesalahan melalui aturan bukti Amerika, tentang berbicara, diam, dan pentingnya bahasa dalam penciptaan hukum kewajiban. Nah, susunan proses penerimaan kesalahan ini apa sih? Ya, susunan proses penerimaan kesalahan adalah sebuah proses di mana seorang hakim nantinya akan memutuskan seorang terdakwa itu salah atau benar dan akan diberikan penjatuhan hukuman atau tidak. Ya, kenapa dengan Amerika? Ya, kali ini yang dibahas adalah Amerika karena di sini Amerika mengadopsi sistem hukum dari Inggris yang bernama sistem hukum common law. Dengan diberlakukannya sistem common law ini secara langsung yang diadopsi dari Inggris, banyak sekali pro kontra yang terjadi. Nah, sekarang sistem common law itu apa? Sistem common law ini tentunya berbeda dengan sistem civil law. Kita bandingkan dengan Indonesia. Indonesia kini menganut sistem civil law, sedangkan Amerika menganut common law. Civil law adalah di mana hakim hanya menjalankan undang-undang yang sudah ada, sedangkan sistem common law adalah di mana hakim juga memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang dan menjalankan undang-undang itu sendiri. Nah, ketika Amerika mengadopsi sistem ini, banyak sekali pro kontra yang terjadi. Mengapa demikian? Karena mereka beranggapan bahwa hal-hal itu harus secara logika, harus bisa diterangkan dengan logika. Nah, di sini yang tidak dapat dijelaskan dengan logika adalah jika bahasa dikaitkan dengan pragmatik dan implikaturnya. Ya. Di Amerika ini terjadi sebuah perbedaan paham, ya. Perbedaan pahamnya itu mengenai sebuah permintaan maaf tentang berbicara dan diam. Di Amerika ini dianggap bahwa seorang terdakwa bila dia diam ketika ditanyai, maka terdakwa tersebut didakwa bahwa dia memang benar-benar bersalah. Sedangkan jika dia berbicara, maka dia dianggap memiliki keberanian dan tidak bersalah.
Mengapa demikian? Karena mereka menerapkan logika bahwa ketika seseorang tidak bersalah, maka seseorang itu akan menentang hal yang dipojokkan kepada dia. Seumpama, kamu mencuri, seperti itu. Jika orang ini tidak mencuri, maka dia tidak akan segan untuk menentang, saya tidak mencuri. Seperti itu contoh kecilnya. Nah, di Amerika ini dianutlah sistem seperti itu. Namun terjadi perdebatan karena tidak semua hal seperti itu. Karena bahasa memiliki implikator dan pragmatiknya sendiri-sendiri. Nah, dari sini ada juga sebuah paham yang menyatakan, maksud saya paham hukum yang menyatakan bahwa ketika kamu bersalah, jangan kamu meminta maaf. Mengapa demikian? Karena meminta maaf ini dianggap bahwa kamu mengakui kesalahan yang dituduhkan kepada kamu. Selain itu, kamu juga akan dianggap lemah karena tidak dapat menyangkal apa yang dituduhkan ke kamu. Seperti itulah perdebatan yang ada di Amerika. Nah, contoh ada sebuah kasus. Kasus ini tentang seseorang yang ditanyai lewat telepon. Jadi kasusnya ini ada di percakapan lewat telepon, jadi secara lisan. Nah, disinilah muncul permasalahan kembali. Seperti itu. Permasalahannya adalah ketika seseorang sedang berbicara namun melalui via telepon seperti itu, jadi tidak ada yang mengetahui mimik mukanya. Nah, dari sini bagaimana bisa kita mengatakan bahwa dia memang bersalah jika kita saja tidak tahu mimik mukanya dia itu seperti apa, seperti itu. Lalu muncul lagi permasalahan yang lain, yaitu ketika seseorang dapat menyangkal sebuah tuduhan kepada dia, namun dia tidak dapat mengulanginya untuk kedua kali, dia juga tidak bisa dinyatakan sebagai orang yang tidak salah. Mengapa? Karena mereka beranggapan bahwa ketika seseorang itu tidak dapat mengulangi pernyataan dua kali, dia berbohong, seperti itu. Contoh, ada sebuah kasus di mana seseorang ditanyai, apakah kamu melakukan kesalahan ini? Tidak, saya tidak melakukannya. Lalu dialihkan sebentar dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Ditanya lagi, apa benar kamu tidak melakukan hal ini? Lalu seseorang itu yang menjadi terdakwa hanya diam, menatap bawah, lalu menengok ke samping dan melihat keluar jendela. Nah, di situ keraguan juga tercipta. Ya, kita tidak bisa mempercayai seseorang ini bila dia tidak bisa mengulang perkataannya, seperti itu. Ya, sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya ingin menambahi apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya tadi mengenai susunan proses penerimaan kesalahan aturan bukti Amerika. Ya, dari kasus yang sudah dipaparkan oleh rekan saya pada video sebelumnya, teman-teman bisa menyimak ya. Di sini muncul stigma atau muncul perdebatan mengenai undang-undang bahwa pemberlakuan bahasa permintaan maaf sebagai dasar pengakuan atas kesalahan ini justru tidak menguntungkan. Sebagai contoh, seorang dokter salah memberi obat atau salah mendiagnosis penyakit pasiennya. Meminta maaf justru menjadi hal yang ambigu dalam kasus semacam ini. Padahal di sisi lain, permintaan maaf ini merupakan bentuk solidaritas emosional atau bentuk empati seorang dokter atau tim medis kepada pasiennya. Namun ketika memang ingin diterapkan atau memang diaplikasikan oleh tim medis atau oleh dokter, hal ini perlu adanya pembuktian, yaitu berupa ekspresi
apakah seorang dokter atau tim medis tersebut menyampaikan permintaan maaf karena memang merasa bersalah atau karena empati kepada pasiennya. Nah, hal ini berdampak pada dokter dan pekerja medis dihimbau untuk menghindari segala jenis bahasa empati saat berkomunikasi dengan pasiennya, seperti itu. Hal ini, di sisi lain juga hal ini menjadikan dokter atau tenaga medis menjadi kurang empati atau kurang manusiawi, seperti itu. Dengan adanya keresahan tersebut, hukum yang menyatakan bahwa yang meminta maaf adalah yang bersalah ditiadakan untuk tim medis. Bahasa dari sinilah mulai diberlakukan asumsi normatif dan ideologis tentang penggunaan bahasa dalam hukum penentuan kesalahan di Amerika. Bahasa dianggap penting dalam penciptaan hukum kewajiban. Ahli bahasa dibutuhkan sebagai ahli menganalisis bukti berupa ungkapan-ungkapan pelanggaran hukum. Seperti itu, teman-teman. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, kelompok pertama mengenai linguistik forensik. Di sini saya akan memulai pembahasan di rumusan masalah yang ketiga mengenai bagaimana linguistik forensik itu berperan dalam proses peradilan di California, Amerika Serikat, seperti itu. Jadi rumusan masalah ini itu kami ambil dari artikel yang kami dapat dari kemarin pembagian itu, yang artikel kami yang dapat itu berjudul I object or did I, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, bahasa tentu tidak merupakan, maksudnya bahasa itu memiliki peranan penting dalam sebuah proses hukum, seperti itu. Dalam semua proses peradilan biasanya itu selalu ada seorang ahli bahasa, seperti itu, atau seorang ahli yang berfokus dengan mengamati proses bertutur yang dilakukan dalam proses peradilan tersebut. Nah, menurut Prof. Biantoro sendiri dalam catatan artikelnya yang kami baca, beliau menjelaskan bahwa ada hal-hal yang dikaji dalam linguistik forensik itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, penggunaan bahasa dalam ranah hukum. Yang kedua, penyelidikan unsur terdalam dalam penggunaan bahasa. Yang selanjutnya dapat digunakan sebagai barang bukti hukum tersebut, seperti itu. Yang ketiga, menelaah penggunaan bahasa para aparat penegak hukum dalam proses peradilan. Jadi ahli bahasa ini tidak hanya mengamati si para peserta, maksud saya seperti terdakwa, saksi atau korban, seperti itu, juga mengamati si penegak hukum itu sendiri seperti hakim, jaksa dan sebagainya, seperti itu. Nah, peran ahli bahasa ini biasanya digunakan dalam proses investigasi, seperti itu. Lalu menurut Hutchinson sendiri, yang merupakan seorang ahli linguistik, seorang ahli linguistik itu dapat menjadi seorang ahli bahasa dalam proses peradilan jika memiliki beberapa kriteria. Yang pertama itu memiliki opini yang dipaparkan secara semantis, dan kedua, memiliki opini tersebut dapat dijelaskan secara statistik, seperti itu. Jadi seperti yang kita ketahui, sistem-sistem peradilan di berbagai negara itu berbeda-beda. Salah satunya yang tadi kita bahas, salah satunya di Amerika Serikat, yaitu di California. Dalam artikel kita yang kami temukan yang dengan berjudul I object or I did I, maksud saya ini berisi mengenai penjelasan bagaimana proses banding berlangsung di California itu sendiri. Jadi di peradilan biasanya di Amerika Serikat itu, dalam artikel ini itu dijelaskan bahwa sudah terbiasa atau sudah biasa adanya proses banding dalam suatu peradilan, seperti itu. Nah, di proses banding ini banyak sekali kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keterampilan berbahasa
seseorang, entah dari si saksi, entah dari pengacara, entah dari si terdakwa dan lain sebagainya. Nah, di sini di artikel ini itu dibahas mengenai bagaimana proses peradilan banding itu berlangsung seperti itu, teman-teman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Daud. Kepada Daud saya silakan. Salah satu contoh peradilannya adalah sebagai berikut. Dev, where were you at 12 AM on the afternoon of the murder? Kemudian Ross, object, your honor, this is incompetent, irrelevant and immaterial. It is also improper cross-examination. Nah, dalam proses banding di atas, terdakwa merasa keberatan karena pertanyaan ditujukan kepadanya tidak sesuai dengan proses pengadilan. Nah, pada akhirnya hakimlah yang menentukan apakah pertanyaan tersebut bisa diajukan kepada terdakwa atau tidak. Selain itu, ahli bahasa di sini juga berperan dan bekerja untuk menganalisa pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa. Simpulan dari pembahasan ini adalah dalam proses peradilan, pihak ketiga yaitu ahli bahasa seharusnya berperan untuk lebih mengefisiensikan peradilan. Nah, yang harus diperhatikan yaitu ahli bahasa tidak dijadikan sebagai sumber utama untuk menentukan keputusan hukum. Keterampilan berbahasa juga dapat menjerumuskan atau mengarahkan kepada hal yang salah. Nah, untuk hal itulah yang penting dan utama dalam proses peradilan yaitu bukti-bukti yang konkret. Bahasa yang bisa jadi sumber bukti utama juga bisa menjadi alat untuk menutupi bukti yang konkret sehingga dapat memutarbalikan fakta. Nah, disinilah peran ahli bahasa bertugas agar proses peradilan lebih efisien dan tidak menjadi berbelit-belit.